Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar dasar pemrograman kami dengan dosen pengampu Bapak Dani Gunawan STMT. Adapun judul tugas besar kami adalah program transaksi kasir bioskop. Dan sebelum kita memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan peserta kelompok kami, yaitu yang pertama, Kevin Tulus, yang kedua, Truna Tegar, yang ketiga, Wahyu Soni Pratama, yang keempat, Warida Hafni Hasibuan. Dan sebelum kita memulai presentasinya, saya akan menjelaskan latar belakang dari program kami ini, yaitu semakin banyak masyarakat yang mencari hiburan dengan menonton film di bioskop. Akibatnya, semakin hari penonton semakin banyak, maka pemesanan tiket di bioskop menjadi masalah penting. Bahkan ada masyarakat yang rela mengantri dari pagi sampai sore demi mendapatkan satu tiket di bioskop kesukaannya. Dengan pemesanan tiket yang semakin hari semakin meningkat, maka diperlukan sistem untuk mempermudah masyarakat dalam memesan tiket. Salah satu solusinya adalah saat ini pemesanan tiket di bioskop dapat dilakukan dengan online atau melalui halaman web di bioskop tersebut. Pemesanan tiket di bioskop menggunakan halaman web itu sangat mempermudah customer dalam memesan tiket bioskop. Dengan cara ini, maka customer dapat memilih bioskop, film, jam tayang, dan tempat duduk yang diinginkan sesuai kebutuhan customer. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur dari program kami, yaitu fitur admin dan fitur user. Di fitur admin kita dapat melakukan yang pertama login, melihat daftar akun, yang ketiga melihat daftar pesanan, yang keempat melihat film dan menggantinya, dan yang terakhir mencetak struk pesanan. Dan di fitur user kita dapat melakukan registrasi dan login, melihat daftar film dan memesan tiket, melihat hasil pesanan yang sudah dikonfirmasi, struktur pembayaran, dan yang terakhir logout. Dan selanjutnya kami akan mendemokan program kami, yaitu yang akan mendemokan adalah Saudara Wahyu Soni Pratama. Kepada saudara dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kami akan mendemokan bagaimana program kami berjalan. Pertama, kami akan mendemokan program ini sebagai user. Terdapat dua pilihan jika kita memilih masuk sebagai user, yaitu pertama login dan dua registrasi. Login hanya dapat dilakukan jika akun yang kita masukkan sudah terregistrasi. Maka dari itu kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah akun berhasil diregistrasikan, kita akan mencoba login. Dalam menu login user, kita dapat melihat daftar film, dapat memesan tiket, dan melihat pesanan kita. Kita akan mulai dari melihat daftar film. Dalam daftar film yang terdapat dalam login user, kita hanya dapat melihat daftar, tidak dapat melakukan perubahan apapun. Selanjutnya, kita akan coba memesan tiket. Kita akan memilih film dan jadwal yang sesuai. Misalnya kita akan menonton Star Wars pada pukul 20.00. Setelah kita memilih film dan jadwal, kita akan diberikan pertanyaan untuk berapa jumlah kursi yang diinginkan. Sini kita akan menginput jumlah kursi, misalkan kita memesan 2 kursi. Setelah itu, kita akan diberikan pilihan untuk posisi kursi-kursi yang dapat kita pilih. Misalnya kita mau memilih kursi nomor 1 dan 2. Sebelumnya, jika dalam pilihan posisi ini kursi bertanda O, maka kursi dapat diambil atau dapat dipesan.
Tetapi jika kursi bertanda X, maka kursi tidak dapat dipesan. Setelah melakukan pemilihan posisi kursi, kita dapat melakukan pembayaran. Jika uang yang kita bayarkan kurang, maka akan timbul kejadian seperti ini. Akan ada muncul teks yang berbunyi uang yang dibayarkan tidak mencukupi. Dan kita diminta untuk menginput uang kembali. Jika kita memberikan uang yang berlebih, maka akan muncul jumlah uang kembalian kita. Lalu terdapat pertanyaan untuk konfirmasi. Jika kita menolak untuk mengkonfirmasi pesanan ini, pesanan tidak akan muncul di daftar pesanan. Tapi jika kita menekan ya atau kita melanjutkan konfirmasinya, maka pesanan akan dimasukkan ke dalam daftar pesanan. Setelah kita mengkonfirmasi pesanan, kita dapat melihat pesanan apa yang sudah kita lakukan tadi. Berikut adalah pesanan kita yang baru saja kita konfirmasikan. Selanjutnya, kita akan log out dan login sebagai admin. Username dan password admin di sini sudah ditentukan. Di dalam login admin, kita dapat melakukan melihat akun, melihat pesanan, melihat film, dan mencetak pesanan. Mari kita mulai dari melihat akun. Seperti yang sudah kita lakukan, kita hanya mendaftarkan satu akun bernama WHYY. Selanjutnya kita akan melihat daftar pesanan. Seperti yang sudah kita demokan tadi, kita hanya memesan satu pesanan, yaitu 2 kursi untuk film Star Wars, pukul 20.00. Kita akan melihat daftar film. Tidak seperti daftar film di login user, daftar film di login admin memiliki fitur tambahan, yaitu kita dapat mengubah daftar film dan jadwal tayangnya. Kita akan ambil contoh, kita akan mengubah daftar film nomor 20, yaitu Aladdin pukul 20.00. Setelah memilih filmnya, kita dapat merubah nama filmnya. Misalkan pada nomor 20 tadi, kita rubah menjadi film Transformer dan akan tayang pada pukul 21.00. Setelah kita merubah, kita bisa lihat ke daftar film lagi. Film yang nomor 20 sudah kita rubah tadi, akan teraplikasikan perubahannya. Selanjutnya, ada menu cetak pesanan. Di dalam menu cetak pesanan ini, daftar yang kita pilih untuk dicetak akan tersimpan ke dalam bentuk file txt ke dalam folder yang sama dengan program ini. Misalkan kita mau mencetak daftar film. Kita input nomor 3. Lalu akan muncul tulisan database created. Ini menunjukkan penyimpanan atau pencetakan data tersebut telah berhasil. Kita akan melihat filenya dalam folder yang sama dengan program ini. Daftar film yang kita cetak tadi tersimpan dengan nama file movie berbentuk teks dokumen. Berikut adalah daftar film tadi yang sudah kita cetak dalam bentuk file txt. Untuk mencetak data user dan daftar pesanan akan berlaku sama seperti yang kita lakukan pada saat mencetak film. Data user akan tersimpan sebagai file txt ke dalam folder yang sama dengan folder program. Berlaku juga untuk daftar pesanan. Baiklah, sampai sini saja pendemoan program ini. Saya akan mengembalikan kepada Saudari Warida. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Wahyu. Selanjutnya, penjelasan kode program
Bagian user akan dijelaskan oleh saudara Kevin Tulus. Kepada saudara dipersilahkan. Terima kasih. Jadi, ini adalah isi kode dari program yang tadi, yang berisikan kode-kode dalam membentuk aplikasi tersebut. Dalam dalam kode ini terdapat struct yang berisikan untuk menyimpan data-data yang akan diinput ke dalam aplikasi. Ada struct kursi yang berisikan data-data kursi setiap film. Ada struct film yang berisikan data-data film yang sedang tayang. Kemudian ada struct kursi pesanan. Ini untuk menyimpan data kursi bagian yang pesanan. Baru ada struct pesanan untuk menyimpan data pesanan dari user. Kemudian ada struct admin berisikan informasi akun admin. Kemudian ada struct user untuk menyimpan akun user. Kemudian ini terdapat bagian admin, kemudian bagian user, dan bagian main yang utama ketika program dijalankan. Jadi ketika program dijalankan, aplikasi akan menanyakan kepada pengguna apakah mau masuk sebagai admin atau sebagai user. Kita akan mendemokannya melalui user dulu. Jadi kita akan masuk ke menu admin yang pertama itu. Aplikasi akan menanyakan apakah pengguna ingin login atau registrasi. Jika user sudah melakukan registrasi sebelumnya, user bisa langsung login. Jika belum, user harus registrasi terlebih dahulu. Jika user ingin registrasi, user akan masuk ke bagian ini, di mana user akan memasukkan username dan password. Kemudian username dan password itu akan dimasukkan ke dalam struct akun dan disimpan di sana. Kemudian setelah itu user dapat login, dan ketika login, user akan memasukkan username dan passwordnya. Kemudian username dan password yang dimasukkan oleh admin akan dicek apakah sama dengan yang ada di dalam struct akun. Jika username dan passwordnya sama, maka user akan dibawa ke menu user, di mana user akan ditunjukkan beberapa menu yang dapat dilakukan oleh user. User dapat melihat film yang sedang ditayangkan, user dapat melihat memesan tiket, user dapat melihat pesanan yang sudah dilakukannya, dan logout keluar. Jadi yang pertama, jika user ingin melihat film yang sedang tayang, user akan memasukkan angkanya dan dibawa ke dalam fungsi ini, di mana aplikasi akan menunjukkan semua film yang sedang tayang. Jika sudah, user akan kembali ke menu utama. Kemudian jika user ingin memesan tiket, user akan masuk ke fungsi ini, di mana sekali lagi film-film yang sedang tayang akan ditampilkan semua. Kemudian user akan ditanyakan memilih film bagian yang mana. Sesudah itu user akan memasukkan film yang dia inginkan. Aplikasi akan bertanya berapa banyak jumlah kursi yang diinginkan, maksimal 5 kursi. Jika user menginput 2 kursi, maka aplikasi akan menunjukkan bagian kursi yang berada di dalam film tersebut. Jika kursinya kosong akan ditandai dengan tanda 0, jika kursinya berisi akan ditandai dengan X. User dapat memilih kursi yang akan dia pilih sebanyak berapa banyak kursi yang dia pesan. Jadi dia mungkin akan memesan nomor 3 dan 4. Kemudian jika user sudah melakukan itu semua, akan ditunjukkan struct pembayaran, di mana akan menunjukkan film yang dipilih oleh user, waktu tayang film tersebut, berapa banyak kursi yang diminta, kemudian di kursi nomor berapa saja yang dipesan oleh user. Kemudian akan ditunjukkan harga dari tiket tersebut. Kemudian aplikasi akan meminta uang yang akan dimasukkan. Jika uang yang dimasukkan kurang dari harga tiket, aplikasi akan menyatakan uang tidak cukup dan meminta user untuk memasukkan nominal uang yang benar.
Jika sudah, aplikasi akan menunjukkan uang kembaliannya dan menanyakan apakah user ingin mengkonfirmasi pesanan ini atau tidak. Jika iya, pesanan akan disimpan dalam strak pesanan dan kembali ke menu user. Jika tidak, user semua akan dikembalikan ke semula dan kembali ke menu user. Jika user ingin melihat pesanannya, user akan dibawa ke fungsi ini dan aplikasi akan menunjukkan seluruh pesanan yang telah dilakukan oleh user dan hanya user tersebut yang dapat yang ditampilkan. User lain tidak akan ditampilkan. Jadi jika sudah selesai, user kembali ke menu utama dan jika dia logout, dia akan ke menu paling awal di mana pengguna ditanyakan ingin masuk sebagai admin atau sebagai user. Kemudian kita akan masuk ke bagian admin yang akan ditunjukkan oleh Saudara Teruna. Baiklah, terima kasih kepada Kevin. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada admin. Jadi pertama, apabila kita memilih admin, maka kita akan dibawa ke halaman login untuk admin. Di mana di sini bernama fungsi cek admin dan akan mengambil fungsi yang telah ditetapkan password dan juga username-nya. Dan apabila telah masuk dan login berhasil, maka akan menuju ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi menu admin. Di sini dapat kita lihat ada beberapa fitur lihat akun, lihat pesanan, lihat film, dan juga cetak pesanan. Dimana kalau kita memilih lihat akun, maka akan diarahkan ke fungsi all akun. Di fungsi ini, fungsi mengambil data dari strak akun dan akan menampilkannya pada fitur admin ini. Lalu yang kedua itu melihat pesanan yang telah dikonfirmasi tadi oleh admin. Di sini juga pesanan, di sini fungsi juga mengambil data dari strak pesanan yang telah dilakukan oleh user tadi. Lalu juga ada melihat film, di sini fungsinya bernama all film. Fungsi mengambil data dari strak film yang sedang ditayangkan. Ada juga fungsi untuk mengubah nama film yang sedang ditayangkan. Jadi di sini fungsinya itu menggunakan string yang ada string untuk memasukkan nama film yang baru untuk dimasukkan ke dalam array yang lama. Lalu ada juga fungsi yang terakhir itu fungsi cetak. Di sini fungsi ini mengambil data dari user, pesanan, dan juga film. Membentuknya menjadi file txt. Bisa kita lihat pada fungsi cetak user, di sini terdapat fungsi fstream user, dan user open user txt. Itu menandakan bahwa akan memasukkan data ke dalam file txt, yaitu user. Dan juga pesanan juga seperti itu, dengan nama yang berbeda, order, dan juga film juga seperti itu. Mengambil data dari struct untuk dimasukkan ke dalam file txt. Mungkin itu saja fitur-fitur yang ada pada admin. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Teruna Tegar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari program kami ini. Adapun kesimpulannya adalah, berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi tiketing menggunakan bahasa C++ berbasis kode blok itu cocok digunakan sekaligus dan mempermudah customer membeli tiket secara langsung maupun manual. Baiklah, cukup sekian hasil persentase kami. Kurang dan jangkalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.